Pandemi COVID-19 ini mengubah wajah bisnis kuliner Indonesia. Dan untuk menyiasati agar dapur tetap ngebul, beberapa pengusaha yang ada di Indonesia khususnya menghadirkan berbagai macam cara seperti diantaranya ada frozen food, takeaway, dan delivery. Saya akan coba pesan beberapa item yang mereka hadirkan saat ini. Frozen food adalah produk yang justru marak di masa pandemi COVID-19. Peluang ini muncul seiring anjuran menghindari tempat ramai, termasuk restoran dan rumah makan. Masyarakat yang beraktivitas dari rumah dan malas masak melirik produk makanan beku ini sebagai penyelamat. Nah, ini ada keterangannya sini, lepaskan karton dengan kemasan vakum tetap tertutup. Panaskan dengan microwave selama 3 menit. Oke, kita panaskan. Jadi dengan plastik-plastiknya ya. Oke, kita wah. Nah, ini dia. Sudah mulai mencair ya. Mantap banget ini. Jadi kita boleh panaskan dengan kemasannya sekalian, nanti baru buka campur dengan nasi. Mumtaz. Ini lidah lado hijaunya. Wah, ternyata lidah lado hijaunya beda daripada pada umumnya. Kenapa? Dia di slice ya, jadi tipis-tipis gini. Wow, ini dia. Tipis banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini istimewa kalau Bro bilang. Kenapa? Kalau prediksi Beno awalnya mikirnya kalau frozen food itu pasti akan merubah rasa. Ternyata rasanya nggak ada yang berubah. Bumbunya tetap pedas ya. Ini lidah lado hijau ini sebenarnya agak-agak condong ke Sumatera sedikit ya, ke Sumatera Barat, tapi ini pedas banget, enak banget. Terus lidahnya kan di slice, jadi tipis banget ya, enak banget, lembut banget. Karena dia pakai cabai hijau, pedasnya asik banget ini. Mumtaz. Ini enak, ini benar. Ini sama sekali tidak merubah rasa ya. Kita masih bisa menikmati tekstur lidahnya walaupun sudah di slice gini. Tapi pada kondisi yang seperti ini merupakan salah satu solusi yang cukup keren kalau belum bilang. Kenapa? Karena kan simple banget. Kita datang tinggal manasin doang, terus langsung siap saji gitu kan. Mumtaz. Oke, sebelum ke cakalang sambal mata, kita akan nelpon si empunya dulu. Asik. Halo Mas Raka, ini saya lagi nyobain ini nih, lidah lado hijau sama cakalang sambal mata. Ini dua menu ini sebenarnya memang sengaja dibuat untuk frozen food atau gimana sih sebenarnya? Nah, dua menu yang Mas Beno lagi cobain, itu lidah lado hijau dan cakalang, adalah menu favorit dari klien kita belakangan ini. Mas, bikin frozen food itu nggak sembarangan vakum atau seal aja kan? Iya, kalau kita tuh standar utamanya kita pasti ngikutin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Jadi mereka sudah punya standar-standar atau peraturan yang harus kita patuhi. Nah, selain itu kita juga punya standar, kita mengikuti juga standar-standar yang ada di negara-negara lainnya. Yaitu yang kita kejar itu adalah di USDA dan juga Food Government UK. Frozen food atau makanan beku yang memenuhi standar unggul dari segi umur penyimpanan, rasa, dan tekstur. Untuk menjaga kualitas makanan beku, produsen harus tetap mengontrol suhu selama produksi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA menyebut tentang zona temperatur berbahaya untuk makanan yang harus dihindari produsen makanan beku. Makanan harus tetap panas dengan suhu di atas 60 derajat Celcius atau tetap dingin di suhu kurang dari 4,5 derajat Celcius agar bakteri dan mikroorganisme tidak mudah tumbuh.
Makanan aman dikonsumsi maksimal 4 jam setelah dimasak. Lebih dari itu, makanan sebaiknya dibuang karena berpotensi ditumbuhi bakteri. Teknologi blast freezing atau pembekuan cepat bertujuan mempercepat proses sebuah makanan melewati zona temperatur berbahaya. Alat blast freezer membekukan 2 kali lebih cepat dari freezer biasa. Mas, ini kan freezing ya. Sebenarnya kalau untuk menjaga kualitas makanan dari segi rasa atau tekstur itu gimana ya? Terus nutrisinya Jadi juga. kalau tekstur makanan itu sangat dipengaruhi dengan cairan yang ada di dalam masakan tersebut. Jadi kalau kita masak, dia itu kan akan mengeluarkan uap ya, akan mengeluarkan uap. Nah, uap tersebut kalau kita biarkan di luar dan sampai nunggu dingin, itu uap itu akan keluar banyak. Padahal di dalam uap itu tuh ada rasa, ada tekstur makanan, ada vitamin dan yang lain-lainnya tuh ada di dalam uap tersebut. Nah, dengan freezing kita itu mempercepat dan menghambat si uap tersebut itu keluar dari makanan. Nah, itu kalau kita menggunakan blast freeze. Tapi kalau kita hanya menggunakan freezer biasa, sebenarnya bisa, tapi itu tetap akan merubah tekstur dan rasa dari makanan tersebut. Kenapa? Karena ada perbedaan kristal es yang terbentuk di dalam makanan. Jadi kalau kita pakai blast freeze, itu kristal esnya itu akan kecil. Jadi makanan tersebut akan minor untuk mendapatkan kerusakan dari si bunga es. Tapi kalau makanannya kita hanya taruh di freezer seperti biasa, itu makanannya itu akan rusak gitu loh Mas Benu, akan rusak dengan kristal es yang besar tersebut. Tekstur makanannya itu akan jadi rusak. Kurang lebih gitu Mas Benu. Oke, makasih ya. Mau lanjut makan lagi nih. Semoga suka ya. Sip, makasih. Dadah. Oke, kita geser ke ini ya. Cakalang sambal mata. Nih, cakalang ini sebenarnya kan yang punya Manado. Asik. Ini dia. Jadi sambal matah itu kan ada macam-macam ya. Ini potongan apa? Ada potongan dari aroma, ada potongan serihnya, terus ada daun jeruknya juga, cakep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cakep ini ternyata. Kalau di rumah, ini kita tambahin minyak kelapa sedikit, virgin oil. Wow, cakep, pasti keluar banget karena kan sambal matah itu memang minyak kelapa. Juara. Mumtaz.